Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 1931811070. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Definisi Investasi dalam Perspektif Islam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu definisi investasi dalam perspektif Islam. Menurut Arifin, pada tahun 2009, investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Kemudian, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam menurut Medwali dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, adanya sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif, atau yang biasa disebut hoarding idle asset. Yang kedua, dilarangnya melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Dan yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0, artinya tidak ada diterapkan sama sekali yang namanya tingkat suku bunga. Dengan adanya 3 faktor tersebut, maka seorang muslim boleh memilih 3 alternatif atas dananya, yaitu yang pertama, seseorang diperbolehkan memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas atau idle cash. Dan yang kedua, seseorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi, misalnya deposito, real estate, perhiasan atau permata, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional. Kemudian, definisi pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki banyak versi pengertian. Yang ingin saya sampaikan kali ini, definisi pertumbuhan ekonomi secara umum dan dalam Islam. Definisi pertumbuhan ekonomi secara umum yaitu pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, menurut Sukirno tahun 2000 halaman 43. Kemudian, definisi pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sangat penting. Dan yang terakhir, ada pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investasi penanaman modal asing jika dikelola dengan baik, maka akan mendapat kontribusi yang positif. Pesatnya aliran modal merupakan kesempatan baik guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di satu pihak semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi investasi. Penjelasan mudahnya, cara investasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara, simpelnya jika kita analogikan dari pedesaan, di mana seorang petani yang menginvestasikan hartanya
untuk membeli peralatan guna menjalankan aktivitasnya sebagai petani dan bisa menghasilkan pendapatan. Begitu juga tentang cara investasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan nasional, yaitu di mana ketika suatu negara bisa mengadakan suatu proyek investasi yang bisa menghasilkan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Lalu perlu diketahui bahwa bila adanya kenaikan tingkat suku bunga bisa mengakibatkan turunnya investasi dan menurunnya GDP (Gross Domestic Product) real yang ada domestik sepenuhnya terserap. Sebaliknya, jika ekstra permintaan konsumsi tersebut adalah dalam bentuk peningkatan impor, maka efeknya nihil. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.